Mari kita hening sejenak, mengheningkan cipta untuk mengenang arwah Pater Lekok yang hilang di pantai tanah ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat paroki katedral atau umat paroki lain yang sempat bergabung saat ini di gereja katedral, dan siapapun yang saat ini sedang memantau perayaan Ekaristi ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Orang yang menjadi pokok perhatian di hari ini adalah seorang pastor Belanda berkebangsaan Prancis. Itulah Pater Lekok Darmanville yang lahir di Delft, Belanda, tanggal 29 Maret 1846. Dia dibaptis dengan nama Cornelis Johan Lekok Darmanville. Orang tuanya, kakek neneknya orang Prancis. Lalu waktu terjadi perang, orang tuanya mengungsi ke Belanda dan mereka tinggal di Belanda. Singkat cerita, anak Lekok ini, Darmanville, dia mau jadi imam. Dan dia mengikuti seluruh proses sebagaimana dituntut untuk menjadi seorang pastor. Mengikuti pendidikan filsafat, mengikuti pendidikan teologi, dan karena dia seorang Yesuit, mengikuti aturan Yesuit, tahun-tahun persiapan, novisiat, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia ditabiskan menjadi imam pada tanggal 8 September 1876. Kita tinggalkan ceritanya dia. Fokus kita adalah dia ingin bekerja di tanah misi. Maka atasannya mengizinkan Pastor Lekok muda itu berangkat ke tanah misi. Dan itu saya akan membacanya. Tanggal 20 Desember 1876, Pater Lekok bersama satu misionaris lain berangkat menuju Hindia Belanda, Indonesia, dengan kapal Torrington. Akhirnya tahun 1879 kapal tersebut sampai di Batavia, sekarang Jakarta. Dan Pater Lekok disambut oleh rekan-rekan Yesuit di pastoran Lapangan Banteng yang sekarang ada Katedral Jakarta itu, ya. Nah, cerita lanjut, pada bulan Maret 1879 Pater Lekok mendapat tugas sebagai pastor rekan di Semarang. Umat yang datang dari Jawa, dari Semarang, ternyata Pater Lekok juga injak kemorong punya tanah, Semarang. Di sana ia mengenal umat dan melayani dengan gembira.
tidak hanya mengenal dan melayani umat Katolik, tapi Pater Lecoq juga dekat dengan umat agama lain. Ia melayani umat di Semarang dan kemudian bulan April 81 dia mendapat perutusan baru ke Flores, Maumere. Yang datang dari Maumere, kamu dengar, Lecoq juga injak tanah Maumere. Dan pada tanggal 28 April 81, Pater Lecoq mendarat di Larantuka. Dan selanjutnya melanjutkan perjalanannya ke Maumere, dan di Maumere Pater Lecoq melayani umat sampai pelosok-pelosok, bahkan sampai ke Sika. Saya pernah ke Sika dan saya lihat gereja kayu yang luar biasa, peninggalan Yesuit masih ada sampai saat ini. Bapak Niko Contasius tahu itu daerahnya Bapak Niko. Bersama Bruder Amatus van Velde, Pater Lecoq mendirikan sekolah dengan asrama, sementara Bruder mengajar cara membaca, menulis, dan menghitung. Pater Lecoq mengajar agama. Pendidikan ini cukup berhasil membantu anak untuk belajar, tetapi tidak sedikit pula anak yang lari dari asrama. Bapak Niko, ini anak-anak lari dari asrama ini. Dan tidak melanjutkan belajar lagi, maka Pater Lecoq dengan sangat gigih dalam bekerja sehingga ia sering jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, bahkan sampai harus berobat ke Surabaya. Namun setelah pulih, ia tetap dengan semangat kembali untuk melanjutkan karya pelayanannya di Maumere dan sekitarnya. Pada tahun 1891, pimpinan Serikat Yesus mencari misionaris untuk diutus ke Maluku. Kamu orang dari Maluku dengar, Lecoq juga injak kamu orang punya tanah, kampung halaman. Pater Lecoq dilihatnya sebagai misionaris yang handal, maka ia dikirim oleh pimpinan Serikat Yesus ke Maluku, dan tempat tugas Pater Lecoq yang baru adalah Pulau Ambon. Pulau Ambon adalah pulau kecil dengan penduduk yang sedikit, maka melihat hal ini Pater Lecoq berusaha mencari tempat yang berpendudukan padat agar ia dapat menyebarkan kabar gembira dengan lebih baik. Maka ia kemudian berkarya di Pulau Watubela, Kasvui, Geser, dan pulau-pulau kecil lainnya. Geser, Kasvui itu antara Seram dengan Kei. Pulau-pulau ada di sekitar itu. Di Pulau Geser, Pater Lecoq mendengar tentang Pulau Papua. Pada 22 Mei 1894, untuk pertama kalinya Pater Lecoq menginjak kakinya di Pulau Papua. Kapalnya mendarat di kampung Sekru. Sekru di mana, tanya Bapak Andreas Sindom. Dia tahu itu Sekru itu di mana. Di Semenanjung Fakfak. Pater Lecoq mulai mengenal orang-orang di sekitarnya. Ia naik turun bukit untuk bertemu orang-orang yang tinggal di situ. Dan ia mulai menulis 1-2 kata dalam bahasa lokal supaya bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Nah, dengar. Hari pertama saja ia sudah membaptis 8 anak menjadi Katolik. Itulah tanggal 22 Mei 1894, 130 tahun yang lalu.
Itu sebabnya hari ini kita mengadakan misa peringatan Gereja Katolik, orang Katolik pertama dibaptis di Fakfak. 9 hari kemudian ia membaptis lagi 65 anak. Selanjutnya melalui pembicaraan dengan Pater Helling, Pater Lecoq memutuskan untuk menetap di Pulau Papua dan dari sana sewaktu-waktu melayani umat di Seram, Bomfia. Pada bulan April 1895, Pater Lecoq diterima Bruder Zinken dan Bruder Bukhorst memulai misi di Papua. Dalam perjalanan Pater Lecoq meminta kepada pengemudi kapal untuk menurunkannya di dekat Kapaur, daerah Fakfak yang kira-kira lebih banyak penduduknya dibanding Sekru. Perjalanan ternyata sangat melelahkan. Pater Lecoq jatuh sakit. Setibanya di daratan, kedua bruder dibantu beberapa penduduk berusaha menata papan sebagai gubuk sementara dan Pater Lecoq dibaringkan seadanya di sana. Setelah beberapa hari tinggal di pinggir pantai itu, mereka mendirikan pastoran yang berlokasi 150 meter dari pantai. Dengan berdirinya pastoran sederhana itu, mereka memulai karya keselamatan di tanah Papua. Pater Lecoq membaptis lagi 86 anak. Ia tekun mengajar dan mengobati orang-orang sakit sekalipun sudah memasuki usia 50-an tahun. Ia tetap bertekad belajar bahasa daerah dalam kondisi sakit-sakitan. Pada akhir tahun, stasi Kapaur kedatangan tamu istimewa Pater Julius Kaiser, Superior Misi Serikat Yesus di Hindia Belanda mengunjungi Kapaur. Dalam kunjungan itu Pater Lecoq meminta izin kepada Pater Superior untuk mengadakan pelayaran yang sudah direncanakannya. Maka Pater Lecoq bermaksud menyelidiki keadaan rantau di pantai arah ke sebelah timur pada titik 138 derajat. Itu ke arah daerah Mimika. Pater Lecoq ingin menemukan tempat yang lebih padat dan iklim yang bagus bagi karya penyebaran Injil. Pater Superior akhirnya terpaksa mengizinkan perjalanan itu dengan syarat bahwa setelah selesai Pater Lecoq harus kembali untuk dia dikembalikan ke tanah Jawa. Pada bulan Maret 1896, Pater Lecoq berbicara dengan Bruder Zinken tentang rencana keberangkatannya. Bruder Zinken yang mengenal kondisi kesehatan Pater Lecoq merasa cemas. Ia memberikan nasihat untuk tidak mengadakan perjalanan di bulan Maret dan Agustus, mengingat di bulan-bulan itu ombak sangat ganas. Namun Pater Lecoq bersikeras, bahkan dia mengatakan bahwa kematiannya tidak akan di tempat tidur, tetapi di laut lepas. Kapal Al-Bahadasa yang disewa Pater Lecoq akhirnya datang. Maka pada tanggal 5 Maret 1896 kapal itu berangkat dari Pulau Bone, Kapaur. Pada pertengahan Mei mereka tiba di pantai Mimika yang terletak di bujur timur 135 derajat. Pater Lecoq, seorang pedagang dan seorang penerjemah dari Seram, turun dari kapal. Karena ombak yang besar, kapal hanya berlabuh di tengah laut. Sementara mereka menaiki sekoci untuk sampai ke bibir pantai. Pater Lecoq tinggal di pantai Kipia kira-kira 13 hari bersama
orang Kamoro. Ia mengobati orang-orang di sana dan mulai mengajar dengan bantuan penerjemah. Di Kipia, Pater Lekok belum sempat membaptis orang. Tibalah waktunya Peter Salomon, kapten kapal Al-Bahanasa, menyampaikan pesan bahwa ia akan segera kembali. Maka pada tanggal 26 Mei 1896, barang-barang Pater Lekok sudah mulai dimasukkan ke dalam kapal. Keesokan harinya, Pater Lekok yang sudah berada di atas kapal, dia kembali lagi ke darat untuk melunasi barang-barang dan menjemput anak-anak Kamoro yang akan dibawa ke Kapaur untuk bersekolah. Setelah semua urusan selesai, sore menjelang petang, Pater Lekok berpamitan dengan orang-orang di Kipia. Dia hendak kembali ke kapal. Ombak sudah semakin besar. Sekoci yang dinaiki Pater Lekok berusaha menembusi ombak yang ganas itu, sampai akhirnya ombak menghempaskan sekoci itu bersama seluruh penumpang di dalamnya. Dari darat masih ada yang melihat Pater Lekok berusaha menepi bersama seorang anak di pelukannya. Namun ketika di darat hanya tinggal anak itu seorang diri. Pater Lekok sendiri hilang tanpa jejak. Beberapa pendayung mencoba mencari jenazah Pater Lekok di lautan, namun tidak menemukannya. Mari kita hening sejenak, mengheningkan cipta untuk mengenang arwah Pater Lekok yang hilang di pantai tanah ini. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Kematian Pater Lekok Darmanville, sang misionaris yang berkemauan keras dan berdaya tahan walau harus menanggung sakit dan kesendirian demi pelayanan kepada umat dan Tuhan, akhirnya menjadi inspirasi bertumbuhnya karya misi Katolik di Papua, termasuk misi Katolik di tanah Mimika ini.